harus mencantumkan yang namanya tantangan ataupun masalah yang kita hadapi. Ya, seperti di sini, ya, tantangan yang dihadapi adalah waktu dan sumber daya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan video ini, silakan Bapak Ibu like, komen, dan jangan lupa subscribe Bapak Ibu ya, subscribe, karena subscribe itu gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak merasa rugi, dan aktifkan juga lonceng pada menu yang tersedia, jangan lupa, sehingga setiap video yang terupdate Bapak Ibu tidak ketinggalan. Silakan juga Bapak Ibu bagikan video ini bila bermanfaat. Terima kasih. Oke, nah baik Bapak Ibu, kita melanjutkan. Mungkin banyak Bapak Ibu yang kebingungan bagaimana cara membuat cerita refleksi atau cerita reflektif pada sertifikasi pendidik ketika mengakses pembelajaran mandiri. Nah, saya contohkan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjadikan ini nanti sebagai bahan referensi, dan Bapak Ibu juga dapat mengaksesnya melalui link yang saya bagikan di deskripsi. Nah, anggap saja pertama-tama Bapak Ibu sudah masuk dalam akun PMM-nya, kita klik menu sertifikasi pendidik. Nah, kita tunggu. Ini saya contohkan untuk modul pertama, ya, mengenai prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini Bapak Ibu ada 4 pembelajaran. Nah Bapak Ibu, di akhir pembelajaran ini, di setiap pembelajaran ini ada cerita reflektif. Nah, kita coba, ini pembelajaran pertama, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di akhir pembelajaran ini ada cerita refleksi atau cerita reflektif. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa apa yang dimaksud dengan cerita reflektif ini, artinya Bapak Ibu berupa kesimpulan ya, dari hasil pemahaman Bapak Ibu setelah mempelajari satu pembelajaran ini yang terkait dengan penerapan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu setelah menyelesaikan semua aktivitasnya, ya, termasuk begitu video ditonton, begitu juga dengan pembelajaran materi yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu, kemudian aksi nyata, latihan pemahaman, dan terakhir ada cerita reflektif. Nah, di cerita reflektif ini Bapak Ibu, ya, kita membuat beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil pemahaman kita pada semua materi yang ada di penerapan prinsip understanding ini. Nah, bagaimana contohnya Bapak Ibu? Mungkin ini contohnya, ya, yang sesuai dengan pernyataan yang dibagikan di atas, bahwa Bapak Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, coba refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik pertama, dan ceritakan bagaimana friksi UBD dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Nah, artinya Bapak Ibu kita mencantumkan di sini, ya, kita coba merefleksikan atau mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari terkait dengan prinsip UBD ini. Nah, tak hanya itu Bapak Ibu, kita juga harus mencantumkan yang namanya tantangan ataupun masalah yang kita hadapi. Ya, seperti di sini, ya, tantangan yang dihadapi adalah waktu dan sumber daya. Rancang pembelajaran dengan pendekatan OBD memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup, terutama dalam tahap pembelajaran. Kedua, perubahan paradigma. Ya, ini bagi Bapak Ibu guru, beralih dari metode pengajaran tradisional, ya, pendekatan OBD bisa menjadi tantangan, terutama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Ketiga, ya, kesiapan siswa. Ya, artinya tidak semua siswa memiliki kesiapan yang sama dalam memahami konsep yang lebih kompleks, sehingga sebagai guru perlu menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Dan terakhir Bapak Ibu, evaluasi yang objektif. Nah, menyusun penilaian yang dapat secara objektif mengukur pemahaman siswa yang seringkali menjadi tantangan, dan terutama dalam konteks yang lebih subjektif. Nah, ini contoh, ya, yang bisa dijadikan oleh Bapak Ibu sebagai referensi untuk mengisi cerita reflektif, dan kita memberikan kesimpulan, yaitu refleksi terhadap topik pertama ini menunjukkan bahwa prinsip UBD
adalah alat yang sangat berguna dalam merancang pembelajaran yang efektif. Ya, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, Bapak Ibu guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam bagi siswa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini sebagai bahan referensi untuk Bapak Ibu. Ya, namun tidak tertutup kemungkinan juga menurut pemahaman Bapak Ibu setelah mempelajari ya, materi yang pertama ataupun menerapkan prinsip UBD ini, ya semua jawabannya ada di sini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mempelajari. Jadi Bapak Ibu boleh menjadikan ini sebagai bahan referensi saja, jangan juga dikopas. Ya, alangkah baiknya kalau bahasa Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk mengaksesnya nanti Bapak Ibu saya sudah taruh link di deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.